Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan nama saya Diva Ramadanis dari MTSN 6 Nganjuk kelas 82 dan teman saya Arima Azza Nadia dari MTSN 6 Nganjuk kelas 87. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Permen Jeli Bunga Bawang Merah yang Bergizi dan Ekonomis. Studi observasi bunga bawang merah di Sukomoro yang terbuang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kabupaten Nganjuk merupakan kabupaten yang memiliki tanah cukup subur karena berbagai tanaman berhasil ditanam di Kabupaten Nganjuk. Salah satunya adalah bawang merah. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2018, Nganjuk merupakan daerah penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui, hasil tanaman bawang merah ada 3 jenisnya. Yang pertama bawang merah, yang kedua daun bawang merah, dan yang ketiga bunga bawang merah. Bawang merah dan daun bawang merah banyak kita ketemui di pasar. Namun untuk bunga bawang merah hanya dapat kita temukan ketika pada musim-musim tertentu, dan juga biasanya dijual dalam harga yang cukup murah. Dan kemudian menurut hasil observasi kami di Kecamatan Sukomoro, kami melihat beberapa lahan pertanian yang menanam tanaman bawang merah tidak memanfaatkan bunga bawang merah tersebut dengan baik atau terbuang sia-sia. Padahal kalau kita ketahui, bunga bawang merah itu sendiri memiliki manfaat yang cukup tinggi, yaitu memiliki manfaat untuk kesehatan, yaitu dia mengandung antioksidan berupa flavonoid bernama lutein dan zeaxanthin, diketahui bisa melindungi tubuh dari kanker paru-paru dan mulut. Untuk itu, kami memiliki ide untuk membuat sebuah produk yaitu permen jeli, karena permen jeli ini disukai oleh anak kecil dan juga orang dewasa, sehingga kami membuat ide untuk membuat permen jeli bunga bawang merah yang bergizi dan ekonomis. Kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu tujuan yang pertama mengetahui pemanfaatan bunga bawang merah agar menjadi produk yang bernilai ekonomis. Yang kedua, untuk mengetahui cara pengolahan bunga bawang merah menjadi permen jeli bunga bawang merah. Yang ketiga, untuk mengetahui pendapat responden tentang permen jeli bunga bawang merah. Yang keempat, untuk mengetahui analisis harga produksi permen jeli bawang merah terhadap potensi masuk ke pasar. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini, yang pertama, bagi peneliti mengembangkan minat penelitian dan menambah pengetahuan dan juga wawasan. Yang kedua, bagi responden atau konsumen, mendapatkan manfaat untuk kesehatan setelah mengkonsumsi permen jeli bunga bawang merah. Berikutnya, mendapatkan referensi usaha baru, yaitu membuat produksi permen jeli bunga bawang merah. Dan yang ketiga, menumbuhkan pemahaman masyarakat pada pemanfaatan bunga bawang merah. Manfaat bagi madrasah sebagai referensi camilan untuk murid atau siswa yang dapat dijual di koperasi madrasah. Yang keempat, bagi pemerintah Kabupaten Nganjuk, permen jeli bunga bawang merah ini dapat dijadikan referensi makanan khas yang diunggulkan di Kabupaten Nganjuk. Metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu. Tempatnya di rumah Ngeronggot dan sekitarnya serta pasar Sukomoro. Waktu penelitian ini selama 10 hari, yaitu dari tanggal 1 hingga 10 November 2020. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Karena penelitian ini ada 3 macamnya, yaitu yang pertama pembuatan permen jeli bunga bawang merah, dan yang kedua uji responden terhadap permen jeli bunga bawang merah, yang ketiga analisis harga permen jeli bunga bawang merah. Kami membuat sampel dan populasi sendiri-sendiri. Yang pertama, populasi untuk pembuatan permen jeli bunga bawang merah. Bunga bawang merah populasinya dari Kabupaten Nganjuk, sampelnya dari Kecamatan Sukomoro, dan untuk percobaan yang kedua, populasinya yaitu warga Kecamatan Ngeronggot, sampelnya warga MTSN 6 Nganjuk,
Untuk percobaan yang ketiga atau penelitian yang ketiga, populasinya harga bahan baku di daerah Pasar Nganjuk dan sampelnya di daerah Sukomoro. Kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pertama alat pisau stainless steel, baskom ukuran sedang, food chopper, panci aluminium, kompor gas, gelas kimia ukuran 100 ml dan 10 ml, wadah pencetak 18 x 18 cm, sendok kayu, sendok makan, dan timbangan digital. Untuk bahannya yang digunakan yaitu bunga bawang merah atau purut, air, gula pasir, agar-agar, asam sitrat, essence, dan bahan pelapis yaitu gula halus. Metode penelitian yang digunakan yang pertama untuk pembuatan permen jeli bunga bawang merah menggunakan metode eksperimen di rumah. Yang kedua, uji responden terhadap permen jeli bunga bawang merah menggunakan metode survei dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan informasi melalui kuesioner. Yang ketiga, analisis harga permen jeli bunga bawang merah menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Cara kerja penelitian. Yang pertama, pembuatan permen jeli bunga bawang merah. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada diagram. Yang pertama yang akan kami lakukan yaitu membuat bubur bawang merah. Bubur bawang merah dibuat dari bunga bawang merah yang kemudian dicuci, kemudian dipotong, dan selanjutnya dihancurkan dengan food chopper. Selanjutnya, bubur bawang merah tadi ditimbang seberat 100 gram. Kemudian direbus, setelah itu dibuang sedikit airnya dan kemudian dicampurkan essence sebanyak 10 ml. Kemudian didiamkan selama 30 menit. Setelah itu dimasak dengan dicampurkan agar-agar, sukrosa, air, dan juga asam sitrat. Kemudian dimasak hingga selama 15 menit sampai mengental. Kemudian setelah itu dicetak. Setelah dingin, kemudian ditaburi dengan tepung gula. Setelah itu dipotong dengan ukuran 1 cm x 2 cm menggunakan pisau. Kemudian didiamkan dulu selama 10 menit pada suhu ruangan. Setelah itu dijemur. Dan setelah itu terakhir yaitu dikemas. Yang kedua, uji responden terhadap permen jeli bunga bawang merah. Yang pertama, permen jelinya dibagikan ke responden dan juga kuesionernya. Kemudian kami meminta responden untuk mengisi kuesioner. Yang ketiga, setelah kuesioner terisi semua, kita lakukan perhitungan kuesioner. Dan yang terakhir, kita analisa hasil kuesionernya. Yang ketiga, analisis harga permen jeli bunga bawang merah. Yang kami lakukan pertama kali yaitu survei harga pasar. Kemudian dari survei harga pasar dapat kita tentukan biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pengemasan, kemudian dihitung dengan metode full costing. Terus kemudian kita tentukan harga jual produknya, kemudian dianalisis apakah harga tersebut dapat masuk berpotensi ke pasar. Hasil penelitian kami, yang pertama pembuatan permen jeli bunga bawang merah. Nah, ini gambar kami sewaktu kami membuat bubur bunga bawang merah dan juga menimbang bahan. Yang kedua ini adalah proses pemasakan permen jeli bunga bawang merah. Dan yang ketiga ini adalah proses penaburan gula bubuk. Dan yang ini adalah hasil permen jeli bunga bawang merah setelah jadi. Rasanya manis, tidak pahit, dan juga tidak getir di lidah. Aromanya melon, warnanya hijau tua, teksturnya lembut di dalam dan kering di luar, tampilannya berbentuk persegi panjang. Kemudian, uji responden terhadap permen jeli bunga bawang merah, kami menggunakan kuesioner yang bentuknya seperti ini. Jadi ada jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia, pekerjaan, terus kemudian aspek yang dinilai yaitu ada 5, rasa, aroma, tekstur, warna, dan tampilan. Nah, untuk itu kita menggunakan skala Likert dengan ketentuan STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, BS biasa saja, S setuju, SS sangat setuju. Nah, ini adalah hasil dokumentasi kami saat melakukan uji responden. Yang pertama ini dengan salah satu mahasiswa dan yang kedua dengan ibu guru kami. Inilah hasil responden dari responden 1 hingga responden yang ke-50
dengan 5 kriteria. Berikutnya, analisis harga permen jeli bunga bawang merah. Dari hasil survei pasar didapatkan harga sebagai berikut. 1 kilo bawang merah harganya 15.000, gula pasir 1 kilo 13.000, agar-agar 1 bungkus 2.000, asam sitrat 2.000, esen 5.000, gula halus 1 kilo 16.000, plastik 1.500, listrik per kWh kita hitung maksimal 1.500, kemudian LPG 20.000. Teknik analisis data. Yang pertama, uji responden terhadap permen jeli bunga bawang merah. Langkahnya yaitu langkah awal dengan mengalikan T dikalikan PN. T itu adalah total dan PN itu adalah pilihan kriteria. Terus kemudian yang kedua, setelah dikalikan T dengan PN yaitu menginterpretasi skor perhitungan, yaitu dengan menghitung nilai Y, skor tertinggi Likert dikali jumlah responden, X, skor terendah Likert dikali jumlah responden. Yang ketiga, rumus indeks, yaitu total skor dibagi Y dikalikan 100. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasil tersebut, kita cocokkan atau kita terapkan pada rumus interval dengan I sama dengan 100 per jumlah skor Likert. Nah, dari hasil perhitungan kami, kriteria interpretasinya bisa dilihat sebagai berikut, dari skala 0 sampai 19,99% hingga 100%. Yang kedua, analisis harga permen jeli bunga bawang merah, yaitu dengan metode full costing. Di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan kemudian biaya pengemasan. Untuk biaya bahan baku sendiri menggunakan yang dihitung yaitu bunga bawang merah, gula, agar-agar, dan lain-lainnya. Nah, jadi harga jual produknya yang akan kami tentukan yaitu harga pokok produksi ditambah margin yang diinginkan atau keuntungan yang diinginkan, yaitu 30% dari harga pokok produksi. Kemudian setelah mendapatkan harga tersebut, kami akan analisa apakah hasil tersebut bisa berpotensi masuk ke pasar. Pembahasan yang pertama, pembuatan permen jeli bunga bawang merah. Rasanya manis seperti permen pada umumnya. Rasa yang didapatkan merupakan hasil kombinasi dari gula dan bawang merah dan bunga bawang merah, namun tidak ada rasa pahit ataupun getir. Yang kedua, aroma. Pada waktu awal penelitian, aroma bunga bawang merah itu sangat kuat dan sangat menusuk di hidung. Namun kemudian kami memiliki ide untuk merendamnya ke essence yang aroma melon hingga hasil akhirnya juga beraroma melon. Yang ketiga, warna. Waktu dimasak dengan agar-agar dan essence yang berwarna hijau, warnanya juga berwarna hijau, tetapi setelah proses penjemuran, warna tersebut berubah menjadi berwarna hijau tua. Yang keempat, tekstur. Tekstur yang didapatkan yaitu lembut di dalam namun di luar kering, cenderung crispy. Karena proses penjemuran mengakibatkan permukaan luar permen menjadi kering. Yang kelima, tampilan. Tampilannya berbentuk persegi panjang karena dipotong dengan pisau biasa menggunakan ukuran 1 x 2 cm, kemudian dibungkus dengan plastik. Dalam melakukan penelitian, kami mendapati beberapa kendala, namun juga kami menemukan solusinya. Kendala yang kami lalui ini yaitu melalui 7 kali percobaan. Ada beberapa kendala di sini. Yang pertama, bahan utama yaitu bunga bawang merah sangat susah dicari karena belum musimnya. Yang kedua, permen jeli yang sudah beberapa kali dibuat, ada yang rasanya sangat pahit dan juga ada yang berbau sangat menyengat. Yang ketiga, permen jeli pada beberapa percobaan memiliki tekstur yang sangat keras. Jadi seperti permen biasa, bukan seperti jeli. Yang keempat, permen jeli yang dihasilkan tidak menggumpal dengan baik karena pengaruh suhu dari panas ke dingin. Yaitu waktu kami melakukan percobaan, kami menggunakan es batu untuk segera mendinginkannya supaya kami tahu hasilnya seperti apa, tetapi malah tidak jadi. Yang kedua,
Solusinya yang pertama, peneliti mencari bahan-bahan di rumah karena ada beberapa tetangga dari peneliti yang menanam bawang merah di pot. Yang kedua, permen jeli yang rasanya tidak layak dibuang. Kemudian peneliti melakukan penelitian ulang dengan melakukan inovasi, bubur bunga bawang merah direbus dahulu, kemudian direndam dengan essence supaya tidak berbau menyengat. Yang ketiga, permen jeli yang keras dikonsumsi sendiri karena tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keempat, peneliti berusaha menggunakan metode dengan membiarkan 1 hari penuh adonan permen jeli yang sudah masak dan kemudian dijemur agar dapat menggumpal dengan baik. Nah, pembahasan uji responden terhadap permen jeli bunga bawang merah. Nah, yang pertama ini adalah perhitungan Excel tentang kriteria rasa permen jeli. PN itu adalah kriteria yang dipilih dari angka 1, itu sangat tidak setuju. Yang kedua adalah artinya tidak setuju. Yang ketiga biasa saja. Yang keempat artinya setuju. Dan yang kelima sangat setuju. Nah, T ini adalah total yang memilih angka 1 itu adalah 0, yang memilih 2 itu adalah 1, yang memilih biasa saja 27, yang memilih kriteria rasa enak 19, yang memilih kriteria rasa sangat enak itu ada 3 orang. Nah, kemudian dikalikan dari T kali PN karena langkah awalnya itu mengalihkan 1 kali 0 adalah 0, 2 kali 1 2, 2 kali 3 kali 2 7, 81, kemudian 4 kali 19 76, 5 dikalikan 3 45. Nah, kemudian kita mencari lagi rumus yaitu Y dan X. Y itu adalah untuk batas skor tertinggi, pemilihan skor tertinggi kalikan jumlah responden. Nah, jumlah skor tertinggi itu adalah 5 dikalikan jumlah respondennya 50, jadinya 250. Kemudian X itu untuk skor terendah, 1 dikalikan 50 hasilnya 50. Nah, kemudian kita menentukan indeks. Total semuanya ini adalah, ini di total 0 ditambah 2 ditambah 81 ditambah 76 ditambah 15 hasilnya adalah 174. Kemudian hasil akhirnya menggunakan rumus indeks yaitu total dibagi dengan nilai Y atau nilai tertinggi dikali 100. Nah, hasilnya menunjukkan 69,6. Angka 69,6 termasuk dalam kategori setuju, baik atau suka. Maka responden setuju permen jeli bunga bawang merah berasa enak. Yang kedua, ini adalah perhitungan Excel kriteria aroma permen jeli. Langsung saja hasil akhirnya 74, berarti responden setuju permen jeli bunga bawang merah beraroma sedap. Selanjutnya, perhitungan Excel kriteria warna permen jeli. Di sini mendapatkan skor akhir 76, termasuk dalam kategori setuju, baik atau suka. Kalau permen jeli bunga bawang merah itu berwarna bagus. Berikutnya, perhitungan Excel mengenai kriteria tekstur mendapatkan nilai 66,8. Di sini maka dikatakan responden setuju permen jeli bunga bawang merah bertekstur kenyal. Berikutnya, ini perhitungan Excel mengenai kriteria tampilan permen jeli. Hasil akhirnya 71,6, maka memiliki tampilan yang menarik. Nah, dari hasil uji responden dapat kita simpulkan, yaitu responden setuju dengan rasa yang enak, aroma sedap, warna bagus, tekstur kenyal, dan juga tampilan menarik. Berikutnya, pembahasan analisis harga permen jeli bunga bawang merah. Jadi, yang pertama biaya bahan baku 7.434, biaya tenaga kerja 2.000, overhead itu dari listrik dan juga gas 1.250, biaya pengemasan 1.500, hingga didapatkan hasil harga pokok produksinya itu adalah 12.184, kemudian ditambahkan dengan 30% dari harga pokok yaitu 3.655, hasilnya ini kemudian kami bulatkan menjadi 16.000. Nah, ini ada harga 1 loyang. Nah, untuk kemasan seperti ini, loyang yang digunakan karena 18 kali 18, terus kemudian dipotong 1 kali 2 cm, maka bisa mendapatkan 162 potong permen. Nah, kemudian
Untuk menjual harga 2.000, kami mengisi satu bungkus ini sebanyak 10 potong. Nah, permen ini berpotensi besar untuk masuk ke pasar karena harga Rp2.000 yang cukup murah sehingga banyak masyarakat yang mampu membelinya. Penutup, yang pertama kesimpulan, bunga bawang merah dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai ekonomis atau memiliki daya jual yang lebih tinggi, yaitu dibuat olahan permen jeli bunga bawang merah. Hal ini menjadi salah satu produk yang menarik karena belum pernah ada yang membuat sebelumnya. Yang kedua, permen jeli bunga bawang merah dapat diolah dengan cara dibuat bubur bunga bawang merah terlebih dahulu, kemudian direbus lalu direndam dengan essence supaya aroma menyengatnya dapat hilang. Setelah itu dimasukkan beberapa tambahan bahan, dimasak dan dicetak. Proses selanjutnya yaitu penjemuran dan pengemasan. Yang ketiga, pendapat responden tentang permen jeli bunga bawang merah, yaitu responden setuju dengan rasa yang enak, aroma sedap, warna bagus, tekstur kenyal, dan juga tampilan menarik. Dan yang terakhir, melalui analisis harga produksi permen jeli bunga bawang merah, ternyata berpotensi besar untuk masuk ke pasar. Sarannya, yang pertama bagi masyarakat yang ingin memproduksi permen jeli bunga bawang merah ini, alangkah baiknya untuk memproduksi di waktu-waktu tertentu saja karena yaitu waktu musim bunga bawang merah. Yang kedua, bagi peneliti lain, untuk dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik, perlu dilakukan penelitian sejenis pada ukuran komposisi bahan yang lebih bervariasi agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang sudah mendengarkan kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.